Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kalian semua, salam toleransi buat kalian yang beragama nonis. Nah, di sini saya dan teman-teman di sini akan membahas sedikit apa sih itu narkoba. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fizatul Rahmania. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jember. Dan saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Bagus Darmawan Putra, lalu Hairul Liza, dan yang terakhir ada Fereza Nur Imamah. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit apa sih itu narkoba yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Bagus. Oke, terima kasih atas saudara Nia. Saya sedikit akan menjelaskan apa sih itu narkoba. Oke, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khusus oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aktif. Maksud saya zat adiktif. Itu saja penjelasan dari narkoba dari saya. Terima kasih kepada rekan saya Bagus, dan mungkin dari kalian nih masih bingung tentang narkoba. Kamu mungkin pengen tahu apa sih narkoba itu lebih mendalam gitu, contoh-contoh kasusnya gitu. Saya ini punya narasumber, salah satu anggota Institut Kemasyarakatan atau yang kalian bisa kenal itu dengan Satpol PP. Ada Mas Hasan Subairi. Silakan Mas, bisa on cam dan on mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Hasan Subairi. Saya dari Kecamatan Jatiwanteng, Desa Jatiwanteng, Kabupaten Situbondo. Saya bekerja di instansi samping daerah, yaitu Satpol PP dari Kabupaten Situbondo. Tempat kerja saya di Kecamatan Suci, wilayah barat dari Kabupaten Situbondo. Oke, terima kasih Mas sudah meluangkan waktunya nih join di grup di Zoom kita. Nah, kita di sini nih mau nanya-nanya lah Mas sedikit gitu tentang narkoba gitu kan. Pastinya kan Mas punya pengalaman pribadi gitu ya. Ya. Nah, tapi sebelum itu saya nih pengen nanya nih Mas tentang PPKM atau virus COVID sekarang nih di Situbondo. Itu kayak apa sih Mas? Responnya masyarakat juga tuh kayak gimana gitu. Bisa jelasin sedikit gak? Ya, responnya dari pemberlakuan PPKM ini ya pastinya ada dari pihak yang dirugikan. Contohnya seperti pedagang. Kapan hari Mas itu ada perdebatan sama salah satu pedagang di Juki. Soalnya di sini ini kan diberlakukan PPKM jam 8 malam harus tutup. Dan di situ kita debat lah di lapangan. Ya tapi tidak apa-apa. Mungkin dari pemberlakuan PPKM ini, pandemi ini akan berkurang. Amin. Tetap jaga kesehatan ya Mas. Apalagi kan sekarang lagi marak ini COVID. Iya. Langsung aja saya tidak memakai masker ya. Oke, siap-siap. Saling menjaga satu sama lain gitu ya. Saya akan langsung serahkan pada rekan saya Bagus untuk tanya-tanya nih tentang narkoba gitu. Gak apa-apa nggak ya Mas? Gak apa-apa, monggo. Ya silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Bagus Mas. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember. Gini Mas, menyinggung soal PPKM tadi, dan saya pengen menanyakan nih, ingin tahu gimana sistem kerjanya Mas sendiri gitu di bidang instansi masyarakat, khususnya Satpol PP di Situbondo itu Mas. Bagaimana sih sistemnya Mas? Bisa dijelaskan?
Ya kalau Sistem sistemnya salah satu pekerjaan dari Satpol PP ini penegak perda. Contohnya seperti sekarang PPKM ini, pemberlakuan PPKM ini. Di situ dari satuan kita, dari satuan Satpol PP Kabupaten Situbondo, itu adalah satgas terdepan dari COVID. Ya tugasnya itu sudah penegak perda. Apa yang ada di peraturan daerah, peraturan di kawasan tersebut, itu kita yang melaksanakan. Oh, jadi eh, Mas turun langsung gitu ya di masyarakat gitu ya khususnya ya Mas ya. Ya, Terus menyinggung soal narkoba Mas, apa sih apa Masnya itu pernah eh, mendapati atau memergoki pengguna atau pemakai dari narkoba itu Mas? Mungkin Masnya ada pengalaman gitu terhadap kalau seperti itu. ya gimana? Mungkin Masnya ada pengalaman pribadi eh, tentang penyalahgunaan narkoba tersebut, Mas. Bisa disampaikan. Ya kalau bicara masalah pengalaman, saya sih pernah secara langsung melihat teman dari teman saya itu pernah memakai narkoba. Waktu itu masih di masa-masa sekolah saya dah. Waktu masa SMA. Oh. Jadi itu gimana, Mas? Masnya kan mengetahui kan tentang bagaimana temannya itu terjerumus masuk ke dalam lembah kayak pelanggaran tentang narkotika itu, Mas. Bagaimana Mas cara Mas mengingatkan temannya Mas itu sendiri? Kalau mengingatkan, ya saya mengingatkan, kenapa memakai narkoba? Dan dia menjawab, ya terserah saya sudah. Saya yang memakai, bukan Anda yang memakai. Nah, dari situlah, Mas ini diam sudah. Saya ini kan waktu itu ikut teman saya ke suatu daerah, dan temannya teman saya itu yang memakai, bukan teman saya. Saya nggak kenal dengan. Dengan adanya seperti itu temannya Mas seperti itu, apa Mas ada pemikiran nggak mau melaporkan hal kejadian tersebut ke pihak yang berwajib, Mas? Ya kalau masalah melaporkan itu ya tidak sih, tidak sempat berpikiran seperti itu. Waktu itu masih di bawah umur, ya masih di bawah umur, katakanlah masih di bawah umur, masih kelas berapa itu. Hmm. Mungkin dari penjelasannya Mas itu tadi saya udah paham tentang gimana tentang mengatasi itu, Mas. Mungkin itu aja dari pertanyaan saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya sama-sama. Bagus. Baik, terima kasih pertanyaan. Kan saya bagus. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman yang lain. Seperti Riza atau Echa bisa on mic bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fereza Nurima dengan nomor NIM 2010421040. Apa di pandemi kayak gini di daerah Indonesia, terkhususnya di daerah Situbondo, banyak emang konsumsi narkoba? Kalau masalah itu saya kurang tahu. Soalnya di pekerjaan saya kurang paham soal seperti itu. Yang
yang lebih dilibatkan kalau masalah narkoba seperti itu ya dari pihak kepolisian. Kalau saya hanya diperbantukan kalau masalah seperti itu. Apa Mas tidak pernah kayak menciduk orang gitu sedang pesta narkoba? Tidak pernah. Ya kalau seumpama pun saya diperbantukan untuk menjadi narkoba, ya saya ikut. Pastinya saya ikut. Tapi untuk selama ini masih belum pernah. Kalau misal nanti ada gitu nanti dari pihak Satpol PP-nya tersebut, apa langsung bergerak atau bertindak sendiri atau nanti diserahkan ke polisi gitu? Ya yang lebih berhak ya pastinya diserahkan ke kepolisian. Gitu. Sudah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin rekan saya Liza ingin menambahkan pertanyaan. Silakan dihidupkan mic-nya. Baik, pertanyaan dari saya, kan dari pengalaman Anda pernah memiliki teman yang memakai narkoba. Menurut Anda, apa faktor teman Anda mengonsumsi narkoba tersebut selain dari circle pertemanan? Dan apa ciri fisik yang memakai narkoba dan tidak yang memakai narkoba? Ya, saya jawab. Mungkin kalau bukan dari circle pertemanan, mungkin dari keluarga bisa. Dari keluarga, contohnya orang tersebut keluarganya dari itu atau apa, itu bisa. Kalau ciri-cirinya orang yang memakai narkoba, setahu saya dari pengalaman saya sendiri, dia sering pelupa dan dia itu kurus, cenderung kurus badannya, dan juga sering menyendiri. Itu yang saya tahu. Ciri-ciri orang yang memakai narkoba. Dan yang saya lihat sih. Mohon maaf Bunda, jika ada orang yang kurus seperti itu memakai narkoba ya? Ya tidak semuanya seperti itu. Cenderung kalau narkoba kan banyak macamnya kan. Ada yang anggap saja lah pil, sabu, ganja atau apa. Kalau yang saya tahu, yang saya lihat ke teman saya itu ya seperti itu, kurus. Dia kurus, krempeng, pokok udah gemuk-gemuk walaupun makannya banyak. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sudah mungkin itu aja Mas pertanyaan dari kita gitu. Ya, nggak banyak sih. Tapi semoga aja ini bisa menambah informasi di teman-teman di luar sana gitu. Terima kasih buat Masnya telah berkenan menjadi narasumber kelompok kami, dan apabila ada salah kata dari rekan-rekan saya mewakili mereka, mohon maaf dan terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang hikmah dari apa yang kita jelaskan tadi. Jadi buat kalian semua nih, jangan pernah kalian dekati narkoba, apalagi sampai ingin tahu atau ingin mencoba gitu apa itu narkoba, itu jangan. Oke. Sekian wawancara kita hari ini, semoga apa yang kita bahas dapat bermanfaat bagi kalian semua. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prestasi. Yes. Yeah. Yes, narkoba no.
Dadah. Sampai jumpa.